ya tempat penyiksaan begitu. Tapi sebenarnya neraka ini bukanlah semacam, jadi neraka ini bagi kita bukanlah dikonotasikan tempat membalas dendam, tempat untuk tempat untuk menghukum, apa ya, kayak api penyiksaan gitu yang. Jadi neraka itu bagi kita adalah cuma pengertian secara ya, karena susah orang mencari bagaimana kata yang pasti ini neraka ini kok. Orang susah mau cari kata yang mana betul api penyiksaan atau dihanguskan atau apa, orang tidak. Yang jelas begini, ketika Tuhan datang pada kali yang pertama, Ya, Pak Kancing. oleh kedatangan Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan. Pastor, sorry. Tadi tak kancing. Waktu kedatangan Tuhan yang pertama lalu? Ini kok, kalian ini putus-putus nih Zoom ini DP. Jadi nah, jadi bagi kita neraka ini jangan orang artikan seperti tempat pembalasan dendam dari Tuhan, toh tempat untuk melampiaskan kemarahan dan segala macam. Tapi bagi kita pribadi begini, neraka ini adalah tempat untuk tempat untuk menyelesaikan dosa. Neraka ini bukan seperti kumpulan kayak semacam api belerang kong taruh situ orang ke orang babataria malopo tu daging. Kebinasaan yang dibuat di sini bukan seperti itu. Kita tidak tahu ya bagaimana proses cara Tuhan membinasakan tuh orang-orang jahat. Yang jelas Alkitab bilang api dan belerang itu akan menghabisi mereka. Tapi prosesnya kita tidak tahu bagaimana. Apakah kena itu langsung habis atau dia bertahap dulu? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas dengan mereka yang akan dibinasakan oleh Tuhan itu dengan api dan belerang itu akan mungkin hanya beberapa saat saja kalau bagi kita ya. Tidak akan berteriak bertahun-tahun, aduh tolong, aduh tapi kaki so panas. Kita rasa bukan seperti itu. Itu bukan tempat api penyiksaan yang seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang ya berbeda konsep. Bagi kita pribadi, neraka itu di saat kedatangan Tuhan itu akan membinasakan orang jahat hanya dalam beberapa waktu saja. Jadi begini, mungkin ini konsep yang mungkin sedikit radikal untuk kita ya. Sebenarnya neraka itu adalah tempat Tuhan akan menyelesaikan itu dosa, menyelesaikan itu kejahatan. Karena begini, dengan Tuhan binasakan orang-orang jahat, termasuk Lucifer itu adalah bukti Tuhan mengasihi mereka. Kira-kira bisa dimengerti enggak? Bukti adanya Tuhan binasakan orang karena Tuhan mengasihi mereka. Mengasihi bukan berarti menyelamatkan orang. Mengasihi artinya mereka harus dibinasakan karena mereka menderita juga di dalam dosa itu. Kita bilang pengoni, dosa itu membuat orang menderita loh. Dosa itu membuat orang, kita bilang pengoni, Lucifer, oke? Dia jatuh dalam dosa, merasa diri sombong, angkuh, mau sama dengan Tuhan. Kamu tahu enggak? Ketika Lucifer jatuh dalam dosa, dia yang tadinya malaikat terang, jadi malaikat gelap toh. Di dalam hatinya itu hanya ada kecemburuan, iri hati, kebencian, semua ada pada dia. Dan itu menggerogoti Lucifer. Jadi itu tersiksa dia sebenarnya. Tersiksa dengan apa yang ada padanya. Jadi daripada dia akan ya mengalami itu seterusnya, maka Tuhan bilang satu saat nanti dosa akan diakhiri. Diakhiri dengan cara apa? Ya dengan cara ini, neraka ini. Api dan belerang akan turun. Akan menghabisi mereka dalam sekejap. Jadi orang jahat akan dihabisi, dimusnahkan. Lucifer sendiri dan malaikat-malaikat jahat akan dibinasakan. Jadi gambaran tentang neraka itu yang kita mau coba merubah orang mindset ya. Jangan sampai neraka itu kayak semacam pembalasan dendam dari Tuhan. Begitu murkanya Tuhan. Bagi saya pribadi itu mungkin belum terlalu, karena begini, orang takutnya begini,
dengan pelajaran neraka ini membuat orang jadi kayak semacam, aduh, betapa jahatnya Tuhannya siapkan neraka ini. Padahal itu adalah bukti kasih Tuhan untuk menyelesaikan masalah dosa. Coba, mau enggak orang lihat itu Lucifer dan iblis dan orang jahat akan menderita dengan dosanya mereka. Dan orang juga ini yang orang-orang ya, orang ini kan kategorikan orang-orang ini kan termasuk orang-orang yang sudah berada dalam kebenaran. So, umat Tuhan. Orang juga menderita melihat mereka. Oh, kasihan. Orang juga kena juga DP efek. Nah, jadi Tuhan itu baik. Jadi adanya pembinasan orang-orang jahat itu membuktikan bahwa God is good. Allah itu kasih. Bukan seperti yang dituduhkan oleh setan. Nah, jadi kalau di Alkitab bilang mereka akan disiksa tuh disiksa dengan api siang dan malam tuh. Seakan-akan bahwa dosa itu jadi seakan-akan orang yang sudah jahat itu akan disiksa siang malam selama-lamanya. Itu konsepnya bukan begitu. Masa orang berbuat dosa, taruhlah dia umur 50, ini kita berpikir logika. Dia hidup sampai 70 tahun. Dia nanti berbuat kejahatan 50 tahun ke atas sampai dia mati. Masa mau disiksa selama-lamanya, sedangkan dia buat dosa cuma 20 tahun dia buat dosa. Masa mau disiksa selama-lamanya? Mungkin toh. Jadi bagi saya pribadi, api di sini yang kekal ingatnya, Tuhan akan binasakan mereka sampai habis, tidak ada bekas. Itu. Jadi orang harus merubah cara berpikir. Takutnya orang baca ini, neraka. Seakan-akan Allah itu kejam, Allah itu membalas dendam tanpa balas dendam di situ. Dan memang mereka binasa oleh karena pilihan mereka sendiri. Ya, jadi kita rasa orang akan dibinasakan hanya dalam sesaat saja. Tidak seperti yang dikatakan siang malam selama-lamanya. Nah, akan dihabisi sampai habis. Tidak ada bekas. Itu yang ini. Kemudian ya pelajaran tentang apa? Yang somati kan, terus tahu bersama ya. Orang somati ya selesai, sudah kembali ke debu tanah, tidak tahu apa-apa, sampai DP jiwa. Sudah kancing dia. Ya ini signal ini kayak apa hilang-hilang gitu loh. Nggak apa-apa, terus Pastor, Aduh. lagi-lagi. Nggak apa-apa. Lanjut. Lanjut Pastor, lanjut. Halo, bisa dengar? Boleh. Bisa. Oke, kita coba pakai kita pakai Telkomsel aja dulu ya. Nah, tadi sudah dengar tuh kita pembahasan sedikit tadi. Sudah. Nah, jadi kita cuma kita bicara berpikir begini, kok api neraka ini jangan orang berpikir Allah itu sangat kejam, semacam tempat pembalasan. Atau seakan-akan Allah itu sangat murka, memang dia sekumpul-kumpul dari dulu kok nanti sekarang kok pembalasan itu. Bagi kita api neraka ini untuk melenyapkan semua dosa, mengakhiri semua dosa, kejahatan, termasuk orang jahat diakhiri. Itu karena Tuhan mengasihi juga mereka. Mengasihi karena apa? Tuhan tidak mau mereka itu tersiksa dalam dosa mereka. Dan juga Tuhan juga mengasihi orang yang setia, umat-umat Tuhan yang setia, supaya juga tidak terbabit dengan DP dosa itu. Itu kan virus. Dosa itu virus. Nah, jadi orang bersyukur ini adanya ini neraka ini. Karena disitulah dosa dihabisi. Orang jahat yang tidak bertobat dihabisi. Lucifer, iblis, dan malaikatnya dihabisi. Tapi bukan seperti disiksa siang malam. Kasihan kan? Nah, mungkin orang berbuat dosa 30 tahun tapi disiksa selama-lamanya. Nah, mungkin Allah itu adil. Jadi adil. Jadi
Kita tahu Tuhan lebih tahu dan bagaimana dompe hukuman itu dia. Tapi yang jelas binasa, tidak akan selamat, habis, hilang lenyap. Karena Tuhan suka kasih waktu untuk bertobat. Pilihan itu ada pada orang. Ya toh? Jadi neraka itu adalah tempat di mana Tuhan akan menyelesaikan masalah dosa. Beda dengan neraka yang ya dari berbagai aliran yang lain. Mereka mengatakan neraka itu sebagai tempat untuk penyucian. Jadi contoh, kalau orang berbuat kejahatan selama hidup, orang belum langsung ke surga, orang harus melewati dulu api penyucian. Nah, api penyucian itu orang di neraka itu disiksa dulu, baru ketika orang sadar, baru orang akan dialihkan ke surga. Itu konsep yang dipercaya oleh beberapa gereja. Tapi Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Ya sudah, kalau so mati habis. Nanti akan terima DP akibat. Apakah dia selamat atau tidak. Nah, tidak ada tuh api puncian. Nah, gitu. Itu kira-kira lah. Means berarti Sekarang, misalnya kalau berbicara mengenai sehubungan dengan akan menerima kematian yang kekal, berarti nanti pada saat itu datang ya udah habis, langsung habis gitu ya. Nggak seperti yang kayak pas yang dibayangkan selama ini tuh penyiksaan, api neraka dan lain-lain. orang tidak tahu DP cara proses bagaimana. Karena kan kita belum, itu kan belum terjadi. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas bagi kita punya kita pemikiran itu proses itu tidak akan lama. Pembinasaan orang jahat dan tidak akan lama itu tidak akan lama. Dia hanya sesaat saja, tidak seperti kayak bertahun ya enggak lah, enggak. Tuhan tahu di mana itu, Tuhan akan lebih tahu bagaimana membinasakan orang. Membinasakan itu kan, membinasakan orang itu bukan dengan cara menyiksa mereka sampai ya nggak, orang saja sendiri yang menyaksikan itu juga akan stres. Karena mau enggak? Orang melihat orang disiksa di api itu, mau lihat pada orang juga stres orang. Toh? Jadi bagi kita begini, itu kebinasaan orang jahat itu akan terjadi pada saat kedatangan Yesus kali yang ketiga, setelah masa 1000 tahun. Nah, ketika masa 1000 tahun berakhir, kota suci Yerusalem akan turun ke bumi. Waktu itu setan dirantai, akan dilepas untuk sementara. Orang-orang jahat dari segala zaman akan dibangkitkan. Menurut orang nubuat, mereka dibangkitkan untuk menyaksikan keadilan Tuhan. Bahwa mereka sudah layak untuk dihukum. Jadi orang sendiri, coba ini ya, ini konsep. Jadi untuk orang jahat itu dibangkitkan, untuk dibinasakan, orang sendiri tahu bahwa orang memang harus layak dibinasakan. Jadi ketika orang dibinasakan, orang terima itu. Beda kayak pengadilan pengadilan dunia. Banyak kan pengadilan dunia begini. You divonis 3 tahun. Oh, itu terdakwa, Pak Hakim, kenapa begini? Cuma masa berat begini? Kita nak bikin seperti itu kok. Nah, tetap namanya pengadilan dunia. Bagi kita tidak ada yang adil. Tidak ada yang adil. Hanya Tuhan pengadilan yang seadil. Jadi begini, waktu orang ada di sorga 1000 tahun tuh, umat Tuhan yang setia. Orang itu akan memeriksa catatan-catatan. Catatan-catatan. Buku peringatan. Siapa ini nggak selamat ini orang ini. Oh, buka catatan. Oh iya. Akhirnya Tor akan katakan benar dan adil putusan. Jadi nggak ada yang komplain. Siapa orang contoh tompe keluarga ini nggak selamat. Siapa dia? Tak tahu dia dulu ketua jemaat. Tuh, siapa ini? Oh, orang buka file. Di sorga itu bukan cuma catatan. Sampai gambaran kehidupan kasih tonton. Oh, dia kok tidak bertobat. So ada panggilan yang mau. Akhirnya dia mati, tidak bertobat. Karena dia mengeraskan hati. Akhirnya ketika 1000 tahun berakhir, kota Yerusalem baru turun, setan dilepaskan dari rantainya itu. Bukan rantai yang Tuhan jalia-lia, itu cuma gambaran saja, simbol. Dia itu kayak semacam, ya sudah dilepaskan dalam arti, dia itu kesendiriannya itu dilepaskan, yaitu orang-orang jahat dibangkitkan lagi. Jadi dia merasa bahwa dia ada teman-teman kan. Orang jahat dibangkitkan dari semua zaman. Waktu orang bangkit, orang saksikan itu.
bahwa dorang itu layak untuk dibinasakan. Dan itu orang-orang jahat juga dorang layak, dorang terima. Memang orang layak dibinasakan karena orang ketusuk menolak ini pekabaran. Jadi orang itu dibinasakan, orang terima. Nyana kayak, oh Tuhan, oh Tuhan, dan kita begini, aduh, enggak ada. Orang layak itu menerima itu. Dan juga ketika itu api belerang turun, karena kan setan menggerakkan ini orang-orang jahat ini kan untuk menyerang kota suci. Tapi datanglah api dari langit, membinasakan mereka. Api itu kena habis, kelar, selesai. Habis, nggak ada lagi sisa. Enter DP, kata kasar dong, abu satu biji pun yang nggak ada. Habis. Jadi api dari Tuhan itu, api akan membinasakan total. Ketika binasa semua orang, oleh api hilang orang, maka Tuhan jadikan lagi ini bumi yang baru. Jadi begini, orang tanpa tinggal selama-lamanya ini cuma di bumi ini sebenarnya. Memang ada bilang keluarga negara kita di sorga, tempat tinggal kita di sorga. Betul. Tapi sebenarnya kalau secara Alkitab, orang tanpa tinggal ini cuma di bumi ini. Orang mau kemana-mana. Cuma di bumi ini. Cuma bumi yang sudah dibaharui. Semua unsur dosa sudah tidak ada lagi. Yang lama sudah berlalu. Kan Wahyu bilang, yang lama sudah berlalu. Tidak ada lagi tatap tangis, air mata, duka cita, semua sudah berlalu. Termasuk orang jahat, tidak ada lagi dalam. Jadi tidak ada lagi kenangan mereka, habis. Jadi umpama tong di Yosan baru, oh apa ingat-ingat, aduh kasihan kita apa, tapi omnya tidak ada, oh tak ingat-ingat, tapi tak ingat-ingat pada dia, sudah ada cerita. Ketika ada orang habis, ingatan kepada mereka juga habis. Selesai. Yang ada nanti cuma adalah pikiran-pikiran suci. Pikiran-pikiran yang hanya untuk menyembah Allah. Gitu? Karena rata tangis sudah tidak ada. Duka cita selesai. Dan kita yakin orang ini sementara menuju ke situ. Proses nubuatan sementara terjadi, penggenapan demi penggenapan sementara terjadi. Ya kan? Sama dengan Jokowi bilang, Jokowi mengatakan bahwa di tahun 2023 ini ekonomi dunia gelap, menurut dia. Ya memang terang solia kan? Ekonomi menurun, resesi dunia, bangsa lawan bangsa mulai ya berlomba-lomba memperkuat, mempersenjatai dirinya atau coba lihat sekarang negara-negara. Semua negara berlomba-lomba menciptakan senjata sendiri. Semua negara berlomba-lomba menciptakan senjata sendiri. Nah, buku Wahyu mengatakan bahwa malaikat disuruh oleh Tuhan tahan dulu. Tahan dulu. Itu malaikat yang 4 penjuru mata angin. Tahan dulu, jangan dulu merusakkan bumi, pohon, laut, dan semua. Karena umat-umat Tuhan masih dalam pemeteraian. You Jadi api neraka itu tempat untuk membinasakan dosa, membinasakan orang jahat, bukan seperti yang orang gambaran kayak semacam kebinasaan yang menyiksa, tempat pembalasan yang kejam, bukan seperti itu. Itu adalah bukti Pertanyaan, kasih Allah untuk mengakhiri dosa. pertanyaan Pastor. Jadi kayak Ya, Pastor bilang tadi, ini mungkin agak sedikit di luar konteks ya. Berbicara ya. sehubungan dengan yang kayak Pastor bilang tadi, Hmm. bahwa yang berdosa nanti akan menerima. Justru berbanding terbalik dengan yang apa yang terjadi, bukan berbanding terbalik sih. Kita pernah dengar dan kita mungkin pernah baca tulisan Nyonya White, but correct me if I'm wrong. Jadi nanti justru yang orang-orang jahat ini nanti mereka akan mencoba menyerang surga yang mau datang ke bumi, Ya. ya kan? Ya. Gitu. Nah, pada saat itulah air mata terakhir ya, benar nggak? Lalu di bumi hanguskanlah. Begitu nggak sih? Atau bagaimana? Jadi waktu kota suci itu Yerusalem baru turun toh. Nah, waktu turun itu malaikat jahat akan dilepaskan. Lepas bukan berarti dari rantai-rantai, artinya itu cuma gambaran simbol bahwa dia Iya, itu iya. kan sendiri, cuma sendiri di bumi yang kosong, karena itu orang jahat mati semua. Jadi dia dirantai oleh kesepian. Nah, ketika Yerusalem baru turun, itu orang-orang jahat dari zaman Adam sampai waktu itu dibangkitkan semua oleh Tuhan. Dan menurut buku Wahyu, mereka itu banyak sekali, seperti pasir di laut juga. Banyak sekali. Bayangkan ini orang jahat dibangkitkan dari zaman awal sampai di waktu itu.
Oh, mungkin beribu-ribu bahkan miliar. Nah, jadi menurut roh nabu, setelah orang bersyukur ada roh nubuat. Nyinyawat bilang, mereka itu dikumpulkan, dibangkitkan untuk menyaksikan bahwa mereka sendiri telah memilih untuk dibinasakan. Mereka sendiri sadari bahwa mereka telah memilih untuk melawan Tuhan. Jadi ketika itu, ya sudah, setan gerakan bilang, sudah, orang kan setelah colo semua ini, apa leh, orang so ini mana ada guna. Jadi marilah sudah, peperangan terakhir juga. Jadi setan menggerakkan ini orang-orang jahat untuk menyerang kota itu. Karena mau apa leh? Kesempatan bertobat kan sudah selesai. Roh suci sudah ditarik. Jadi sudah ketika mereka mau menyerang kota itu, datanglah api dan belerang dari langit. Itulah neraka. Itulah neraka itu. Menghabisi mereka semua. Tapi mereka dihabisi itu karena memang mereka layak untuk dihukum, layak untuk dibinasakan. Dan orang yang menyaksikan nanti dari kota Yerusalem baru akan berkata, benar dan adil semua putusan. Jadi tidak ada yang mau komplain. Benar bahwa mereka itu layak untuk. Dan orang-orang juga yang mau hukum itu juga layak. Mereka juga tahu layak. Tidak ada komplain. Nah gitu. Jadi ya itulah kebaikan Tuhan ya. Kemudian kita mau tambah lagi di sini sedikit. Di sini juga disinggung tentang kebakaran jiwa ya. Ya, orang gereja Advent sangat konsisten dengan ini. Gereja Advent berdasar Alkitab tidak mempercayai kalau orang mati DP jiwa masih melayang-layang. Atau lebih ekstrim lagi kalau mati langsung ke pangkuan Bapa di sorga. Nah, ada itu dia. Ini kan banyak kali ikut-ikut ibadah-ibadah tuh di acara duka di gereja-gereja yang lain. Ini kan sering dengar orang ini telah ada di pangkuan Bapa, toh kembali ke Bapa. Ya, memang secara teologi, secara doktrin Alkitab itu tidak seperti itu. Orang mati kembali ke debu tanah, tidak tahu apa-apa, jiwanya juga habis, tidak ada. Selesai, tidak tahu apa-apa. Nanti menunggu kebangkitan, kedatangan Tuhan. Itu aja. Karena memang orang beda pandangan ya dengan beberapa gereja yang lain, beda pandangan. Nah, itulah pandangan mereka. Sekarang orang harus ada prinsip. Ketika orang berhadapan itu ya orang punya prinsip, Jono. Gitu. Ini kok gara-gara ada tuh satu di sini di pelajaran sahabat ada tuh apa tuh satu apa orang ya DP nama dia bikin kayak novel begitu, novel ini DP nama ini The Divine Comedy. Dia bikin kayak semacam karya novel, DP nama itu The Divine Comedy. Hanya fiksi, cerita fiksi, tetapi ternyata karya daripada si Dante Alighieri ini, penulis novel Divine Comedy, mempengaruhi banyak orang waktu itu. Akhirnya mereka menganggap, oh ternyata berarti orang yang sudah mati di Pero masih hidup. Berdasarkan ini, buku fiksi ini. Jadi, Siapa pastor DP nama? Menarik ini, menarik ini. Ini mesti di-share juga ini. itu DP nama Dante Alighieri. Oh ya, soalnya kita cuma kalau yang di online enggak kelihatan. Nah, Dante Alighieri ini dia itu pengarang buku novel. Dia hidup tahun 1265 sampai 1321. Udah jauh kan, zaman-zaman apa itu terintang. Tapi dengan karya tulis dari ini mempengaruhi orang berpikir waktu itu. Dia tidak sadari itu karya novelnya itu mempengaruhi cara berpikir orang. Akhirnya sumber tentang di Alkitab. Banyak hanya waktu dong baca nih komedi ini, aduh ternyata kote orang yang somati jiwanya masih hidup. Berterpengaruh dari novel ini. Nah itu. Jadi kita pernah kunjungi satu anggota jemaat waktu kita di Langoan. Ya, dia termasuk orang berada lah. Kita pipa dia, kita sampai di ruang tamu, ada rak buku di situ. Kong kita lihat ada satu rak di bagian bawah, mana tahu apa? Seri seri apa buku seri film apa itu eh Harry Potter. Oh, gila. Seri buku Harry Potter. Kong ternyata itu serinya itu tebal-tebal. Itu seri buku tebal-tebal. Gila. Sampai 8 seri tadi. Oh gila ini buku-buku ini. Kong dalam hati. Bayangkan dia rela membeli itu seri Harry Potter berjilid-jilid
Dia lebih suka baca daripada dia mau baca tuh Alfa Omega. Alfa Omega berapa seri nggak tahu? 8 seri. Saya bilang buku itu sering bukan akhir. Sama dengan Harry Potter. Saya bilang buku juga di seri. Setan tuh pintar. Alfa Omega, saya bilang seri. Harry Potter juga saya bilang seri. Gila, saya bilang, aduh. Satu rak itu Harry Potter semua. Padahal itu cuma cerita fiksi. Mempengaruhi banyak orang. Saya itu nggak tahu. Banyak orang-orang di Eropa, bahkan Amerika, bahkan di Asia mungkin mungkin so banyak yang nggak percaya Tuhan ya. Gara-gara ini film-film itu. Sampai game-game loh. Game-game online so mengajarkan untuk tidak percaya lagi Tuhan. So jadi ateis. Jadi sampai anak-anak kontrol dalam cara bermain apa. Kontrol. Jangan sampai dengan game-game itu akan meracuni dompet otak seakan-akan mengajarkan so ada lagi Tuhan. Percaya kepada hal-hal fiksi dan itu. Ini. Jadi cuma itu, setan itu pintar. Dia pakai hal-hal fiksi untuk mempengaruhi orang. Nah, itu eh, di sini juga disinggung tentang gereja Katolik ya. Memang gereja Katolik mempercayai api penyucian. Itu dompet doktrin. Orang di satu sisi ya hargai dompet doktrin. Itu dompet doktrin. Orang yang boleh serang pada orang kan itu dompet doktrin. Tapi gereja Advent punya pandangan berbeda. Gereja Advent itu selalu berpandangan pada Alkitab. Orang tidak serang orang, tapi di pelajaran hari Selasa disinggung tentang Katolik. Bahwa memang Katolik mempercayai ini api penyucian. Kebakaran jiwa orang percayai. Nah, orang tidak serang orang, tapi orang cuma jadikan itu sebagai acuan saja. Bahwa orang ke gereja Advent prinsipnya seperti ini. Berdasarkan Alkitab. Ya. Bahkan gereja Katolik mengatakan, orang yang somati pun orang boleh doakan supaya orang selamat. Jadi umpama contoh, tapi mama somati toh, kita bisa doakan, Tuhan, ampunilah mama saya, sekarang dia somati, ampuni dia, semoga dia diterima nanti ketika Tuhan datang. Jadi orang Katolik mempercayai ada doa-doa yang bisa membuat orang yang sudah mati-mati itu bisa selamat. Padahal Alkitab mengajarkan, kalau somati ya selesai sudah. Biar orang mau berdoa 1000 kali satu malam, tetap apa yang dia sudah perbuat nanti dia akan dipertanggungjawabkan lagi nanti. Jadi orang tidak mengaku itu ada doa-doa orang mati, tidak ada. Tapi gereja Katolik mereka ya mengajarkan itu. Orang hargai itu karena orang prinsip seperti itu. Orang tidak boleh serang orang karena itu orang pandangan ya. Orang punya pandangan sesuai Alkitab. Kemudian itu yang sesuai tadi ada yang bilang kalau orang mati ya jiwanya langsung ke surga. Memang ada dalam buku Wahyu ya, Wahyu 20 ayat 12 dan 14. Coba kita baca ya, Wahyu 20 ayat 12 sampai 14. Karena sini. Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang di dalamnya, maut kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing untuk perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Nah, jadi banyak orang salah mengartikan ayat ini. Mereka berpikir, oh ternyata di sorga so ada orang-orang yang mati syahid di sana. So ada jiwa-jiwa di sana yang sudah dipenggal kepalanya. Toh? Ada jiwa-jiwa. Nah, ini konteks. Jadi ini buku Wahyu ini sebenarnya begini. Buku Wahyu itu sebenarnya itu banyak simbol, main di simbol dia. Kebanyakan yang main di simbol. Jadi ini Yohanes melihat itu sebagai penggambaran saja. Bukan berarti ada jiwa-jiwa di sana, jiwa-jiwa yang DP tubuh DP tubuh mati dikubur, tapi DP jiwa ada di sorga. Bukan seperti itu gambarannya. Cuma orang kalau baca secara ya dia baca buta-buta, oh berarti kok ada ada jiwa-jiwa orang mati di sorga. Ini yang salah jadi ya. Jadi ini cuma penggambaran saja dari Tuhan kepada Yohanes bahwa itu menggambarkan bahwa akan ada nanti penghakiman bagi orang-orang yang benar dan bagi orang-orang jahat. Tapi bukan berarti di surga ada orang-orang, ada jiwa-jiwa di sana. Begitu.
Nah, memang ini juga orang juga mesti begini. Di sorga itu kan ada orang lihat dalam Wahyu pasal 4, toh, di mana Yohanes melihat ada 4 makhluk toh yang berdiri di depan tahta anak domba. Ada 4 makhluk. Ada yang berbentuk seperti apa itu? Singa, ada muka manusia, ada yang banyak matanya, toh. Ada yang menutup mukanya dengan ada 6 sayap dan semuanya. Ya. Kemudian setelah itu ada 24 tua-tua. 24 tua-tua yang mengitari itu tahta itu. Nah, sekarang pertanyaan, apakah mereka itu ada? Nah, memang waktu kita baca-baca juga, kita analisa-analisa, kita lihat, uh, kalau kita pakai keyakinan menurut sumber-sumber yang ada, 24 tua-tua ini memang ada di sorga. Siapa orang ini? Itu adalah umat-umat pilihan, orang-orang saleh yang Tuhan sengaja angkat ke sorga. Orang tidak tahu siapa-siapa mereka. Yang jelas kita punya kepercayaan di sorga itu bukan cuma ada Henok, Musa dan Elia. So ada orang-orang kudus yang Tuhan angkat ke sana. Nyatanya itu ada 24 tua-tua. Tapi kita tidak tahu siapa-siapa mereka. Hanya Tuhan yang tahu. Gitu. Ini juga memberikan jaminan pada orang bahwa orang yang ada di dunia ini, orang bersyukur bahwa so ada perwakilan-perwakilan umat-umat manusia yang saleh, yang suci, so ada di sorga. Itu. Orang bersyukur so ada perwakilan, so ada di sana. Tinggal orang ini yang menunggu saatnya nanti. Contoh, waktu Yesus bersama murid-murid, ketika itu Yesus naik ke atas bukit, kemudian siapa Yohanes sama Petrus atau siapa itu orang lihat, tiba-tiba Yesus berubah rupa dan dalam kemuliaan, dan turunlah 2 orang, yaitu siapa? Musa dan Elia. Mereka bercakap-cakap di atas bukit itu dalam kemuliaan, dan murid-murid menyaksikan Musa dan Elia turun dari sorga dengan kemuliaan, bertemu bercakap dengan Yesus. Dan percakapan mereka adalah mereka memberikan support, semangat kepada Yesus. Yesus, kamu harus lanjutkan ini karya keselamatan bagi manusia. Karena cuma kamu yang boleh selamatkan manusia ini. Kalau sampai ini gagal, maka orang juga yang di sorga juga akan gagal. Orang juga bisa turun ke dunia apa. Jadi mereka kasih semangat Pak Yesus. Harus lanjutkan ini karya ini. Kalau enggak, terancam orang manusia. Termasuk orang sendiri yang di sorga terancam. Jadi orang bersyukur. So ada perwakilan orang-orang saleh di sorga saat ini. So ada yang memberikan harapan pada orang. Ya kalaupun orang mau mati juga nanti, yang jelas so ada perwakilan di sana. Kita pernah baca satu kutipan, tak lupa di mana itu. Henok. Apa ini Henok pekerja yang di sorga? Orang kan tahu Henok kan terangkat ke sorga tuh. Apa dia pekerja? Makan tidur di sana. Ongkang-ongkang kaki. Kita pernah baca kutipan, tapi sentuh di mana itu. Henok itu dong pekerja sekarang apa? Baba jalan keliling-keliling ke bumi-bumi yang lain. Ke bumi-bumi yang tidak jatuh dalam dosa. Menceritakan kepada mereka, siapa orang bumi ini jatuh dalam dosa. Itu dia pekerja sekarang. Dia kunjungi bumi-bumi yang lain. No, bayangkan. Henok diangkat seberapa ribu tahun lalu. No? Sampai sekarang dia masih baba jalan. Berarti begitu luasnya ini alam semesta ini. Begitu luasnya ini alam semesta. Itu membuktikan bahwa Tuhan tidak menciptakan bumi kita ini sendiri. Ada banyak bumi-bumi yang lain yang Tuhan ciptakan. Tapi mereka tidak jatuh dalam dosa. Rasul Paulus bilang, tak lupa di ayat itu, kami telah menjadi tontonan. Ada di ayat itu, tak lupa di mana. Kami telah menjadi bahan tontonan. Jadi sampai bumi ini menjadi pusat perhatian dari bumi-bumi yang tidak jatuh dalam dosa. Itu. Jadi ini penggambaran ini bahwa dalam buku Wahyu 20:12 bilang, aku melihat ada jiwa-jiwa yang dipenggal kepalanya. Itu cuma penggambaran, bukan real bahwa di sana ada jiwa-jiwa di sorga. Nah, inilah yang diadopsi dari ayat ini, diadopsi oleh beberapa teologi. Diambil kesimpulan, berarti di sorga ada jiwa-jiwa yang ada di sana. Berarti walaupun tubuhnya mati di dunia, tapi DP jiwa ada di sorga. Nah, itu yang
salah ambil dari sini interpretasi. Jadi wahyu itu kebanyakan dia bermain di simbol, atau main di simbol, penggambaran saja, gitu. Ya itu orang bersyukur trompet gereja Advent ini, ya trompet gereja Advent ini selalu DP basis itu selalu Alkitab. Dan orang bersyukur gereja Advent ini selalu menafsir ayat Alkitab itu dengan sangat hati-hati. Bahkan butuh proses. Jadi contoh, kan dulu kan trompet doktrin kan 27 toh. 27 doktrin. Sekarang sudah 28. Itu progres panjang itu. Doktrin ke-11 kan bertumbuh. Toh. Itu proses panjang itu menciptakan satu doktrin itu panjang itu proses. Bukan tiba hari ini, tiba akal hari. Oh sudah, sobut sudah apa ini doktrin baru. Itu butuh proses panjang itu. Bisa saja ke depan, 5 tahun ke depan ada doktrin ke-29, doktrin ke-3. Orang tidak tahu, itu progres. Sesuai dengan ya bimbingan Tuhan. Bisa saja nanti ada lagi doktrin ke-29, 30, hasil penelaahan, hasil penyelidikan Alkitab dengan berdoa. Bisa saja Tuhan bilang, ini doktrin yang harus angkat lagi, yang ada di Alkitab. Oke. Gitu, no? Boleh, Peng? Nanti kalau ada pertanyaan, tanyalah. Nanti kita ada yang JKS, boleh tambah-tambah lah kalau ada yang belum tahu. Menarik sih pelajarannya ya. Pelajarannya justru menarik sekali. Karena kalau kita lihat ini kan, kalau kita bicara api neraka itu yang menjadi big question mark buat orang-orang yang istilahnya bisa dikatakan jarang membaca Alkitab itu, yaitu pandangannya itu masih seperti kayak, ya orang akan disiksa, ya kan? Orang akan disiksa di api neraka, lalu jiwa yang mati melayang-layang. Kalau itu kita sudah tahu pasti tidak benar lah. Bukan main pengaruhnya itu ya. Ya. Mungkin JKS ada tambahan, JKS? Baik, makasih banyak. Cuma mau kasih tahu bahwa ini cuma mau, itu apa yang disampaikan oleh Pendeta Feki itu benar dan sungguh benar. Dari pandangan eskatologis tadi sudah dijelaskan, dari pandangan psikologi umat Tuhan memandang tentang doktrin tentang neraka ini sudah dijelaskan tadi benar. Itu semua sudah benar. Tapi ada hal yang saya boleh tambahkan sedikit. Sekarang sebuah pertanyaan datang. Kalau pertanyaan datang ke orang semua, bahwa itu bukti-bukti tentang neraka itu apa artinya? Apakah pertanyaan begini, Jo? Apakah Alkitab punya pandangan tentang neraka? Apakah Yesus tahu tentang neraka? Nah, itu dia. Dan ternyata Yesus tahu. Dia punya bukti. Oke, kasih tunjuk Jo Peng supaya orang belajar sama-sama. Di Alkitab itu ada. Nah, ini. Ada boleh atau? Iya. Oke. Kalau ini gambaran ini ada di Sekolah Sahabat sih, tapi ini ada di satu buku tahun 1855. Dia kasih gambaran begini tuh neraka. Dan banyak juga orang tertarik dengan gambaran tentang orang-orang orang yang ada di neraka. Oke. Jadi Yesus tahu tentang neraka. Jadi neraka itu ada. Matius 18 ayat 9, 23 ayat 33, Lukas 12 ayat 5. Ini dia punya ayat-ayat. Kemudian untuk neraka ini hanya ada dua pilihan, untuk kehidupan kita ini hanya dua pilihan, hidup kekal atau mati, binasa dengan api kekal. Yohanes 3 ayat 16, ini dia punya bukti-bukti. Matius 7 ayat 3, 14 dan lain-lain. Namun itu kehancuran akibat api kekal itu sebenarnya sesuai dengan apa yang dicatatkan di dalam firman Tuhan ini, itu berhubungan dengan peristiwa masa depan. Bukan berarti bahwa itu terjadi pada saat sudah ada pada waktu yang lalu,
kemudian ada pada saat ini dan akan berjalan terus seperti itu. Nah, apa buktinya? Apa orang punya bukti? Malam Bapak Daniel Dupuy. Oke, ton lanjut. Jadi apa sebenarnya bukti kalau dikatakan bahwa itu neraka sesuai dengan ayat-ayat firman Tuhan yang sudah orang lihat ini dia punya bentuk future di masa depan. Nah, orang lihat seperti apa itu bentuk neraka. Ini beberapa penerjemah Alkitab ini dia sampaikan tentang neraka ini dengan ada empat istilah. Pertama Sheol, kedua Hades, ketiga Tartaros, keempat Gehenna. Nah, ini empat istilah dari bahasa-bahasa Ibrani dan bahasa Greka tentang neraka. Orang lihat satu-satu. Ini Sheol. Sheol ini artinya kuburan. Jadi kuburan. Ada 66 kali di Perjanjian Lama ini merujuk kepada kuburan. Contoh Kejadian 37 ayat 35. Yakub berharap untuk dapat turun ke kuburan ya kepada anaknya. 1 Samuel 2 ayat 6. Allah turun ke dunia orang mati kemudian membangkitkan dikatakan di sini. Dan lain-lain. Jadi ini Sheol ini adalah kuburan. Yang kedua Hades. Hades 10 kali dalam Perjanjian Baru ditemukan. Nah, ini juga kuburan, ya, kuburan. Sama dengan Sheol. Kisah Para Rasul 2 ayat 27, ya. Di Hades ada pembusukan. Nah, di sini tuh ulat-ulat disampaikan di sana. Bukan berarti neraka yang tadi sudah berjalan kemudian ada ulat-ulat di sana dan lain sebagainya, tapi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul 2 27 31, Hades yang dimasukkan di sana ada pembusukan. Kecuali Yesus. Waktu dikubur tak ada pembusukan dia. Dia langsung apa? Dia cuma istirahat, kemudian dia bangkit. Oke. Yang berikut Tartaros. Tartaros ini dalam bentuk bahasa Yunani. Ya, dia punya kata kerja melempratartaros, itu nanti tanya Pak Pendeta Feki, dia tahu sekali tentang bahasa Yunani. Nah, ini merupakan tempat tinggal para malaikat yang jatuh. Nah, di mana tuh tempat tinggal malaikat yang jatuh? Oh, di dunia ini. Ya, di dunia ini. Mereka tidak bisa kembali ke hadirat Tuhan atau di surga. Jadi ini tidak dapat digunakan, ini Tartaros ini, neraka yang diartikan dalam 2 Petrus 2 ayat 4, tidak boleh digunakan untuk menggambarkan tempat orang mati atau neraka yang sementara yang sudah ada atau gambaran dari doktrin atau dogma dari gereja-gereja yang lain, ya, yang memahami paham kondisionalisme, yang memahami paham-paham yang lain selain dari doktrin yang kita pegang pada saat ini. Jadi untuk Tartaros ini tempat tinggal dari malaikat-malaikat yang sudah jatuh, ya, yaitu dunia ini. Kemudian ini yang perlu kita lihat paling terakhir, Gehenna. Gehenna ini dalam Perjanjian Baru ada 12 kali. Ini Gehenna dia disebutkan. Nah, ini Gehenna ini adalah tempat hukuman masa depan bagi orang-orang jahat atau orang-orang yang tidak benar. Ini dari kata Gehinom, menunjuk kepada lembah Hinom, sebuah ngarai dekat Yerusalem. Ini menurut Yeremia 7 ayat 32-33, ini adalah tempat penghakiman. Dan ini yang dimaksudkan adalah nantinya akan dibakar mereka yang tidak patuh kepada Tuhan. Ada tradisi yang mengatakan tentang Gehenna ini, mengatakan bahwa itu adalah tempat yang ada di luar Yerusalem, membakar bangkai dan sampah. Jadi Gehenna ini yang patut kita lihat, yang kena dengan neraka, yang nantinya seperti Pendeta Feki sampaikan tadi, nantinya akan terjadi di saat setelah umat-umat Tuhan itu setelah mereka pulang dari perjalanan milenium 1000 tahun, maka Yerusalem baru akan turun ke dunia ini dan malaikat-malaikat yang telah dirantai 1000 tahun akan dilepaskan rantai mereka, artinya dilepaskan, artinya mereka sudah ada orang-orang yang mereka akan bodohi, ya, dikatakan di sana. Karena orang-orang jahat juga akan dibangkitkan waktu itu. Saat dibangkitkan, ya cerita tadi, Yerusalem baru itu dia turun, kemudian terjadi hal-hal yang luar biasa di sana, tangisan-tangisan terakhir. Mereka ada juga dikatakan di sana mereka masih meminta untuk supaya mereka bisa masuk. Tapi kondisinya seperti di Bahtranu, sudah tidak bisa masuk lagi. Ya, seperti di sana. Akhirnya api dari langit akan menghabiskan mereka semuanya
Dan yang paling lama mau mati, mau terbakar adalah Lucifer. Nah, itulah tuh neraka yang orang lihat di sana. Oke, mungkin sampai di sini tambahan dari Pendeta Feki Sugianto. Ya, jadi so jelas toh itu toh. Ya, itu dari akar-akar katanya secara eh, etimologinya. Karena memang mau belajar teologi itu bukan cuma asal bicara, tapi ada dia punya bahasa aslinya, orang lihat dia punya pengkalimatannya gimana. Jadi mau belajar teologi itu tidak mudah. Nah, itu tak bilang, eh, orang gereja Advent ini semua bisa belajar. Cuma yang DP masalah adalah, ini yang bahaya ini kita bukan mau kita bukan mau apa mau bilang apa dang ya. Sedangkan orang saja yang so belajar di teologi ya, di Fakultas Teologi ya, bisa salah memahami. Apalagi yang ini orang-orang yang cuma belajar-belajar otodidak, kumpul sana, kumpul sini, ambil sana, ambil sini, kok langsung dia ambil kesimpulan. Itu lebih bahaya lagi. Sedangkan orang saja yang so sekolah di teologi asih bisa tak salah tuh orang. Salah pemikiran loh. Apalagi yang cuma ambil sana, ambil sini. So itu orang gereja ini rawan sekali dengan itu. Karena semua belajar. Bahkan ada yang menganggap lebih pandai dari pendeta. Ya toh? Ada Sering oh, terjadi, sering oh terjadi kita itu kita. bilang, oh kita so pakar runut. Karena kan orang kan cuma belajar otodidak. Orang belajar DP penulisannya, kapan ditulis, latar belakang apa. Toh? So itu orang gereja ini rawan sekali. Di satu sisi semua belajar jadi pandai. Tapi di satu sisi kalau tidak ada patron, tidak ada yang mengarahkan bisa salah. Terbangun nih yang Advent ini, karena ini seorang yang kalau kita tarik nah ini karena seorang yang mau meneliti, tapi karena mesti diarahkan. Kalau sampai nggak diarahkan, wah bisa lagi ambil kesimpulan lagi lain toh, karena Trump anggota-anggota awam banyak yang suka meneliti, suka menelaah, tapi harus dibimbing supaya jangan sampai salah. Nah, gitu. Itulah gunanya forum ini. So itu terang bersyukur ada sekolah sahabat. Sekolah sahabat itu patronnya orang pedoktrin. Sekolah sahabat itu adalah pelajaran yang sudah disederhanakan. Malam Dubs. Ngoni boleh Ngoni boleh baca 28 doktrin bagi awam, tapi Ngoni akan kebingungan. Mana Oh, malam video? Daniel. Mana video? Ngoni akan kebingungan. Apa ini tahu tinggi dari bahasa? Karena memang 28 doktrin itu dikhususkan untuk sekolah-sekolah. Rupa kasih yang Ngoni awam-awam ini yang cuma tahu hidup dan matiku di tangan Tuhan. Gitu. Kalau dibaca tuh 28 doktrin itu Ngoni jadi kacau balau. Nah, jadi sekolah sahabat itu adalah doktrin yang sudah disederhanakan, yang dirasa bisa dipahami oleh awam. Tapi bagi kita secara pribadi, ada juga pelajaran yang memang di sekolah sahabat agak sulit. Untuk itulah perlu diskusi sekolah sahabat supaya ada pendetanya, ada awamnya, supaya orang bisa tahu, oh ini DP arahan begini. Jadi begini, mau belajar doktrin itu, jangan ngoni hafal tahun sekian, tahun sampai tahun sekian, jangan hafal tuh tahun-tahun kalau doktrin. Ngoni belajar Daud itu belajar DP kerangka. Ngoni belajar DP kerangka. Gitu. Kalau ngoni kuasai DP kerangka, biar ngoni baku dapat dengan siapa saja, kalau orang mencoba mau kasih bengkok-bengkok pangoni, ngoni tahu DP kerangka, oh begini, sudah. Sama dengan orang bikin rumah. Rumah itu banyak macam model. Banyak model. Tapi tetap rumah itu ada DP atap, ada DP. Itu DP susunannya begitu. Nah, Dubs, rapi dia Dubs. Jadi mesti bicara silakan Daniel. pelan-pelan. Silakan Mesti Daniel. bicara pelan-pelan Daniel. Daniel silakan. Mau bertanya apa silakan. Tapi sabar dulu. Aduh, stek kancing. Iya, itu gua. Pendeta pernyataan. Ya. Makanya kalau orang belajar sekolah sahabat harus ada pendeta. Kalau orang diskusi sekolah sahabat, nah bagaimana dia cerita kalau pendeta pegang 3 jemaat, 2 jemaat, sahabat ini dia ada, sahabat depan yang tidak ada, sahabat depan yang tidak ada, sahabat depan.
Orang mau tunggu pendeta. So, so itu dia ada orang-orang di The Daniels Group toh untuk tuntun 4 orang sekolah sahabat. Karena kalau kita dan banyak sekali kita dapatin di jemaat di Uni Barat kok, kalau di Uni Timur luar biasa. Dorang memang belajar Alkitab, rajin sekali belajar Alkitab, mungkin kalah pendeta yang rajin belajar Alkitab. Baru ada masalah, dorang akan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang pandang. Terus kedua, kadang begitu orang sengaja itu kumpul pertanyaan untuk tanya kepada orang, merasa oh itu kita yang terkait ditanya dapat jawab, padahal sebetulnya mungkin pendeta tidak mau jawab karena akan ada masalah setelah dijawab itu. Nah, jadi kita mau kasih masukan aja. Rupa ada beberapa itu yang tidak ada pendeta toh. Nah, kan ada pemimpin-pemimpin diskusi sekolah sahabat toh di situ. Jadi ngoni yang di jemaat-jemaat yang pendetanya datang nanti 1 bulan 1 kali, 2 bulan 1 kali. Ngoni harus pilih pemimpin-pemimpin diskusi yang memahami Alkitab, yang tahu dan trompet doktrin ini dengan bukan artinya so jago sekali. Paling kurang dia memahami secara apa dan garis besarnya. Ya. Jadi mau pilih pemimpin diskusi itu jangan sembarang, jangan asal-asal main tunjuk. Oh, pilih Josin, ambil. Nggak boleh. Itu harus dipilih baik-baik itu pemimpin diskusi. Yang orang-orang yang sudah tahu dan cakap mengajar lah ya. Nah, itu pun orang kan ada panduan sekolah sahabat. Nah, di sekolah sahabat itu kan ada sekolah sahabat biasa, ada penuntun guru. Nah, penuntun guru itu ada tambahan pelajaran. Jadi contoh hari Senin, yang biasa kan ada hari Senin punya. Tapi yang penuntun guru ada DP komentar lagi. Ada DP tambahan komentar. Nah, itu panduan bagi guru untuk mengajarnya dari situ. Jadi kalau guru itu dia harus ambil panduan dari sekolah sahabat. Cuma yang kita perhatikan, kita lihat kadang banyak tuh guru-guru sekolah sahabat yang bicara di luar konteks dari sekolah sahabat pelajarannya itu. Dia so pakai pikiran sendiri. Cuma supaya bikin rame itu diskusi. Nah itu kan, dia so pakai ide sendiri, so lari dari sekolah sahabat malah pe jalur. Jadi bagi kita pribadi, ngoni yang ada sekolah sahabat, pegang itu sekolah sahabat, baca sesuai dengan DP konteks. Kalau itu guru itu sebicara sedikit lain-lain, ya bilang, aduh minta maaf Pak, pelajaran kita ini fokusnya di sini, mari orang kembali juga ke rel ini. Sudah, selesai. Ngoni tahu tuh Victor Hotef? Victor Hotef. Apa itu? Nah, Victor Hotef itu, dia itu pendiri Davidian. Dia itu pendiri Davidian. Sejarahnya begini. Victor Hotef itu seorang pintar. Dia orang pandai. Dia anggota gereja Atunar ke-7 waktu itu. Dia anggota gereja Atunar ke-7. Karena kepandaiannya, dia cakap, maka dia diangkat menjadi guru sekolah sahabat di jemaatnya waktu itu. Tapi ketika dia mengajar, ada banyak paham-paham yang sebenarnya melenceng. Nah, dia ditegur, jangan ajar begitu, dapat orang panduan. Tapi dia tetap melawan. Pada akhirnya dia didisiplin, dia dikeluarkan dari keanggotaan gereja karena dia belajar sangat menyimpang. Dan akhirnya dia membentuk pergerakan ini. Tapi dia dari seorang guru sekolah sahabat. Nah, ini dari pengalaman bahwa orang mau pilih sekolah sahabat, mau pilih guru itu tidak main-main, harus dipilih dengan cermat. Jangan asal sembarang tunjuk. Mesti pilih orang-orang yang cakap, yang tahu dan paling kurang memahami ini doktrin. Yang kurang pungut dari sana, pungut dari sini. Ya, yang penting sudah bicara. Nah, itu. Gitu. Kalau mau misalnya sudah dapat ajaran yang dari pemimpin diskusi yang merasa bertentangan, kan ada pendeta di situ. Nah, datanglah Pak dia tanya supaya jangan sampai salah.
Sedangkan orang lain sebagai pendeta bisa salah dalam mengajar. Apalagi ke Siangoni yang ya latar belakang awam, yang hanya mendengar saja, belajar secara otodidak toh. Ngoni ya bisa saja gampang di gampang di inilah di apa diselewengkan dengan ajaran-ajaran begitu. Coba lihat kita kirim di chat. Ini biasa yang orang jaga dengar dan sering kita dengar juga dari tongpe pendeta-pendeta, tua-tua jemaat. Biasanya kalau di kedukaan, ya selamat jalan. Mana, Ya, mana? ada di kolom chat, saya kirim di kolom chat. Chat Biasanya ini. orang chat ini, Zoom. Oh iya, iya. Iya, iya. Jadi biasanya ada tuh kalimat-kalimat yang seringkali memberikan Menarik, menarik. iya toh. Orang harus apa namanya? Orang harus jaga Samara. beba itu Samara. konsep. Yang Samara. sampai orang keliru, kong kasih tanamkan ke Samara. iya. Jadi tanamkan iya, Beyond sama breakthrough. jalan sampai ketemu so sedap ketuk dia di sana gitu. Bagaimana? Iya, Mungkin itu biasa terjadi. iya toh orang biasa dengar begitu toh. Bahkan dari Advent sendiri. Itu makanya hari kita pernah ambil kelas homiletics. Paling susah itu khotbah di acara orang mati, kalau udah mati gara-gara mabuk dan ketika. Benar sekali, setuju. Selain cuma menyampaikannya, orang cuma bisa berdoa. Karena Itu begini apa? juga ya. Kalau orang pemabuk udah mati atau dia orang baru-baru di sini ada tuh security dan orang asal Papua. Kemudian dia ini pemabuk, pembaganggu di sekolah, dia kasih ancur barang-barang. Pun tiba-tiba dia mati karena celaka. Ada yang kalimat begini tak dengar. Dia bilang begini. Aduh, saya sedih sekaligus saya bersuka cita. Aduh, bagaimana itu Pastor Peki? Mar Advent itu atau bagaimana? Advent, udah baptis. Allah. Maksudnya pastornya. Ya, Advent. dia ada orang, dia bilang begitu. Oh. Nah, itu. Jadi kita juga pernah alami ada yang meninggal, itu anggota tidak pernah masuk gereja selama hidup. Tidak pernah masuk gereja. Pemabuk, peminum. Hanya ketika dia sakit, orang datang kunjungi. Kong semua dekat-dekat mati, tak tanya, oh Pak, Om, apakah Om tetap mengakui Yesus sebagai juru selamat? Iya, pendeta. Apakah mau untuk ya mengadakan pertobatan? Iya, pendeta, kita mau bertobat. Oke, tolong doakan. Mari tolong berdoa. Kita doakan dia. Nah, lama kemudian, cuma 2-3 hari dia mati. Ketika dia mati, kita kan bikin ibadah penghiburan toh. Kemudian ibadah pemakaman kita yang khotbah. Sekarang pertanyaan kita, mau khotbah apa? Kita nggak mungkin khotbah begini. Dia sudah setia kepada Tuhan, dia telah mengakhiri pertandingan. Selama dia hidup di dunia ini, bukan kesetiaan, keteladanan. Kata kasar kok, dia itu bertobat di injury time. Iya. Nah, apa yang kita mau angkat selama waktu itu, sebelum itu? Kan sama tuh kejadian waktu penjahat ada mati di sebelah kiri itu. Dia langsung bertobat tuh. Di injury time. Jadi, itu kita bicara yang dulu ini. Jadi, Oke. Jadi, waktu kita khotbah tentang Musa. Musa ketika di Mesir, dia juga pernah membunuh toh. Dia bunuh tuh orang Mesir karena menganiaya tuh orang-orang Israel yang bekerja. Dia bunuh. Dia lari ke. Tapi di situ dia dipakai oleh Tuhan. Jadi Musa juga ada masa-masa kelam dalam hidupnya. Dia pernah membanting itu 10 hukum Allah. Karena melihat orang Mesir, orang Israel semua menyembah dewa, menyembah lembu emas. Dia banting tuh 10 hukum itu dari Allah sendiri. Toh. Jadi Musa punya sisi kelam. Nah, kita khotbah waktu itu bilang begini.
Setiap manusia ada sisi kelam, pernah berbuat kejahatan, tapi Tuhan lihat Tuhan melihat DP akil balik. Nah, kasihan. Tuhan lihat dia punya akil balik. Tuhan melihat dia punya pertobatan. Jadi secara manusia banyak kekurangan di masa lalu, tapi Tuhan lihat DP akhir hidup dia bertobat. Nah, kita juga angkat tentang itu, pencuri kayu salib. Ternyata itu pencuri kayu salib itu sebenarnya ada yang bilang begini, oh dia nanti bertobat di salib. Oke, secara kalimat sepertinya dia nanti mengaku Yesus disalib. Tapi menurut buku Nubuat, itu yang pencuri itu di sebelah kanan itu, dia sudah dengar itu Yesus sebelum dia disalib. Jadi DP hati memang dia so percaya Pak Yesus. Bukan nanti so disalib, oh Tuhan. Aduh, memang sebelumnya dia sudah kenal itu Yesus. Dia sudah dengar DP pekabaran. Nanti ketika dia sudah disalib, baru dia sadari. Tuhan, saya itu kan dia bilang Pak DP Tamang di sebelah kiri, orang memang layak untuk orang untuk layak dihukum karena orang berdosa, orang ini Yesus ini kasih yang tidak layak untuk dihukum. Kok apa dia bilang Pak Yesus? Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus bilang, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya begini, Tuhan lihat bahwa memang dia sudah percaya Yesus sebelum disalib. Dia sudah dengar itu Yesus, itu diakui Tuhan, ingatlah. Jadi sepertinya dia itu bertobat di saat-saat injury time. Tapi sebenarnya dia sudah membuka hatinya ketika dia sudah dengar itu Yesus itu. Berarti dengan catatan pertobatan itu datang sebelum dia Sudah ketemu lama. Yesus ya. Berarti sudah Bisa cukup saja. lama ya. Iya, dia sudah dengar itu Yesus kata. Tuhan kan tahu itu hatinya seseorang. Tuhan tahu apa ini bertobat cuma Itu cuma karena. pernyataannya. Tapi sebelumnya dia sudah kenal tuh Yesus, dia sudah tahu itu. Itu dia bilang Yesus. Gitu. Jadi keselamatan itu memang masih rahasia untuk orang ya. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi pada waktu dia bertobat di akhir-akhir hidupnya, Tuhan juga bikin doa penyerahan pada dia. Kita yakin dia itu diselamatkan dia. Karena Tuhan lihat titik baliknya dia. Nah, inilah yang setan dia pakai. Setan itu membisikkan orang-orang yang berbuat jahat bahwa kamu tidak layak lagi untuk diselamatkan. Kamu tidak layak lagi untuk diselamatkan karena kamu sudah terlalu banyak dosamu. Jadi kalau orang ada bisikan seperti itu, setan bisikan itu yang berusaha untuk menghalangi orang untuk apa? Datang pada Yesus. So itu kan dalam Alkitab, toh kita mau buka tuh ayat ini. Ada ayat yang kita mau share penghuni. Kita nggak bisa share karena kita bukan host, tapi kita cuma kita ayat itu tunggu. Sudah, boleh. Sedikit lagi. Ini. Di mana? Kita sambil punya rumah roti ya. Bagi juga kadups. Bagi. Di mana, Veki? Tunggu, masih kita mau cari dulu. Coba cari search di Alkitab yang menghampiri tahta karunia Allah, menghampiri tahta kasih karunia Allah. Itu DP kata kunci. Marilah kita menghampiri tahta kasih karunia Allah. Udah? Tunggu. Perjanjian lama atau baru? Perjanjian baru dia. Ibrani 4 ayat 16 bukan? 4 ayat 16. Ayah, itu. Dapat? Iya. Sebab itu marilah kita dengan semua keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia pertolongan kita pada waktunya. Itu. Jadi orang mesti berani. Mari datang. Itu kita yakin itu pencuri kayu salib. Dia sudah berani datang menghampiri tahta kasih karunia. Walaupun dia sadari dia dosa. Tapi dia berani. Dan mungkin begini,
Kalau kita lihat itu kan kata-kata di ayat itu kan pada waktunya. Nah waktunya itu kan kita tidak tahu. Mungkin menurut kita itu pencuri kayu salib itu injury time, tapi tidak menurut Tuhan. Coba baca, kita Kan ada kirim pada tadi. waktunya. Tidak ada pembahasan kecil. Tunggu. Cuma di HP kecil. Nah, ini dia bilang begini. Ini perbandingan dengan orang kaya toh. Orang kaya itu belum melepaskan pemikiran bahwa dia adalah anak Abraham dan dia dalam kesedihannya, ia digambarkan memanggil kepadanya meminta pertolongan. Bapak Abraham, ia berdoa, kasihanilah aku. Ia tidak berdoa kepada Allah tetapi kepada Abraham. Jadi dia doa salah alamat. Dia mau berdoa kepada Allah tapi dia alamatkan kepada Abraham. Dengan demikian ia menunjukkan bahwa ia menempatkan Abraham di atas Allah dan bahwa ia bersandar kepada hubungannya dengan Abraham untuk mendapatkan keselamatan. Nah, ini pencuri di kayu salib. Pencuri di kayu salib menyampaikan doanya kepada Kristus. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja, katanya, dan segera datang jawaban. Jadi dia punya doa langsung dijawab. Walaupun dia harus mengalami kematian dulu sambil menunggu kedatangan Yesus untuk dibangkitkan. Tapi ini orang kaya tidak, ya dia berdoa tidak dijawab karena salah alamat. Ini dari Membina Kehidupan Abadi, halaman 198, paragraf 3. Silakan Dups. Ya, jadi artinya berdoa dia mesti tahu lo mau diarahkan ke siapa. Hati-hati jangan salah alamat. Kalau dia bilang kasih Pak Pendeta. Karena memang kebanyakan juga ya, apalagi yang sekarang ada di dalam mungkin dari keluarga Katolik sebelah kan bilang begini. Jadi sebenarnya kalau berdoa itu sebenarnya tidak perlu berdoa lewat Yesus ya, berdoa itu tuh Bunda Maria katanya. Dah. Menarik ya. Aneh mereka ngomong itu. Masa Yesus nggak mau dengar dari mama? Itu dia makanya. Ya itulah dompet dogma itu begitu. Oh, ya. Jadi ya orang ya mana nggak bisa juga mau. Kalau kita ini komang waktunya tidur ini, tapi waktu tidur. Ya, jadi di Papua jam 11. Iya. Kita di sini jam 10. Ya besok orang mesti bangun lekas karena kita ada mau pelayanan. Oke, Jadi, ini tanda record tadi semua. Nanti di share di ini Jo, karena share Pak orang nanti kurang